Hai, gua Abai. Di sini gua mau menceritakan tentang pengalaman gua ikut aksi Palestina di tanggal 9 Juni 2024 dan juga bagaimana caranya kita bisa membantu Palestina sesegera mungkin. Di video kali ini gua mau membagi menjadi 3. Yang pertama adalah kritik saran gue terhadap penyelenggara aksi bela Palestina tanggal 9 Juni 2024. Yang kedua, gue mau menceritakan hal-hal yang menarik dari aksi Palestina tersebut. Dan yang ketiga, baru kita akan membahas tentang hal yang bisa kita lakukan untuk Palestina. Yang pertama, dari kritik dan saran gue terhadap penyelenggara aksi bela Palestina 9 Juni 2024. Jadi sebelumnya aksi bela Palestina ini udah sering ya digaungkan oleh para aktivis-aktivis perdamaian, dan wajar saja ini adalah aksi yang dilakukan oleh manusia, yang mana manusia itu tidak mungkin 100% selalu tepat gitu ya, selalu benar dan selalu rapi dalam membuat suatu acara atau aksi. Jadi pada bagian ini adalah kritik dan saran gue terhadap penyelenggara. Semoga ini bisa menjadi perbaikan. Dan tentu saja tidak mungkin gue mengkritik seseorang itu tanpa rasa cinta dan rasa perhatian. Jadi semoga kritik dan saran gue ini didengarkan lalu dipertimbangkan untuk kebaikan kita semua. Yang pertama, tempat sholat dan wudhu harus siap, terutama untuk jamaah perempuan. Jadi waktu gue menghadiri acara kemarin ya, tanggal 9 Juni itu kan acara kurang lebih dari jam 4 sampai jam 6. Itu kan asar ya. Ketika gue sampai situ, gue sih secara pribadi tidak melihat adanya tempat sholat yang mumpuni gitu ya, atau tempat sholat yang berjamaah yang biasanya di jalanan atau di mana. Mungkin gue udah telat datangnya mungkin aja, atau memang tidak ada. Dan menjadikan jamaah itu sholat agak mencar-mencar. Memang ada masjid di sana, cuma ya memang agak jauh. Lalu ada yang sholat sendiri-sendiri gitu, secara kelompok juga ada sih. Kelompok kecil 2 orang, 3 orang. Dan gue termasuk orang yang sholat asar di jalanan itu. Dan tempat wudhunya juga harus siap. Sholat kan harus ada wudhu ya. Ya menurut gue di saat-saat seperti itu masih belum boleh tayamum ya. Tayamum kan dipergunakan pas lagi keadaan bener-bener darurat. Nah kalau di aksi-aksi tersebut kan masih ada air ya, masih bisa jalan lah ke masjid walaupun memang agak jauh. Jadi panitia penyelenggara sebaiknya menyiapkan tempat wudhu yang proper lah, yang banyak, yang airnya cukup. Lalu jangan lupa ingatkan untuk sholat. Ya walaupun memang sholat itu adalah kesadaran sebagai umat muslim ya, apalagi umat muslim yang sudah dewasa, yang sudah balik ya, memang itu kesadaran pribadi. Tapi alangkah baiknya para penyelenggara atau MC itu mengingatkan tentang sholat asar dan sholat maghrib waktu itu ya, karena eventnya itu terjadi antara sholat asar dan sholat maghrib. Karena tetap sholat 5 waktu itu jauh lebih wajib daripada ikut aksi. Nah yang ketiga nih, kritik dan saran gue, harus cerdas mengelola waktu. Karena mulainya acara itu sudah agak larut dan rencana akan ada jalan bareng ke Kedubes Amerika Serikat. Tapi pas mau jalan itu udah azan maghrib. Jadi sebaiknya menurut gue harus pinter-pinter lah mengelola waktu kita. Jadi mungkin mulainya udah tepat waktu, orasinya dari tiap-tiap pemuka agama atau orang-orang yang mau berorasi itu dijaga waktunya, supaya kita kalau misalkan memang ada agenda untuk jalan ke Kedubes Amerika Serikat untuk memberi kartu merah, itu kita sebelum maghrib udah selesai. Nah berlanjut ke hal yang menarik yang gue bisa tangkap di aksi waktu itu. Ini ada satu kalimat cukup tegas yang dikatakan oleh Profesor Din Syamsuddin kepada kita semua, bahwa MUI sudah mengeluarkan fatwa untuk menekan pemerintah mengirimkan bantuan militer ke Palestina untuk memerangi Israel. Ini bukan pasukan perdamaian aja ya, tapi juga pasukan militer yang benar-benar buat perang. Dan juga mengajak negara lain seperti Turki dan yang lainnya untuk sama-sama bergabung dalam peperangan ini. Karena
Zionis itu nggak ngerti bahasa diplomasi. Mungkin mereka juga bukan manusia ya, jadi ya nggak ngerti lah bahasa kita. Udah kita coba tekan lewat cara diplomasi, bukan kita doang sebagai pemerintah atau warga Indonesia yang menekan mereka, tapi banyak negara, ratusan negara sudah menekan ini Zionis dan sekutu-sekutunya, tapi mereka nggak punya kuping gitu, nggak punya pendengaran dengan baik, dan memang nggak ngerti aja gitu bahasa manusia, nggak ngerti bahasa diplomasi. Jadi menurut Prof. Din Syamsuddin dan juga Majelis Ulama Indonesia, kayaknya ini harus diperangi nih Zionis nih. Dan kalau ada dari lu menentang keputusan MUI ini, fatwa MUI ini, dengan bilang bahwa takutnya Indonesia ntar kena imbasnya, takutnya nanti Indonesia kena batunya dan segala macam. Bro, sis, ingatlah Indonesia ini sudah diambang kehancuran dari KKN, korupsi, kolusi, nepotisme yang dibiarkan, dikembangbiakkan dari dulu, terus pendidikan yang memang dihancur leburkan, apalagi banyak. Negara ini memang udah diambang kehancuran. Jadi buat apa kita takut hancur? Semua permasalahan yang ada di Indonesia saat ini, kebanyakan, mayoritas itu adalah permasalahan lama yang memang sengaja dibiarkan oleh para pejabat publik. Jadi menurut gue lebih baik kita sambut fatwa MUI ini dengan persiapan. Ya mungkin nggak semua nanti warga sipil diterbangkan ke Palestina, tapi setidaknya orang-orang sipil, warga-warga sipil yang tetap berada di Indonesia tentu juga akan membutuhkan banyak tenaga. Jadi siap nggak siap, harus siap. Nah, berlanjut ke bagian ketiga, yaitu hal yang bisa kita lakukan secara real dan secara cepat untuk membantu Palestina saat ini juga. Yang pertama, itu kita bisa membentuk kelembagaan atau badan atau organisasi lah, di mana wadah ini, organisasi ini menstempel produk-produk atau brand-brand yang secara terang-terangan atau terbukti secara sah dan meyakinkan itu membantu Zionis Israel. Kan memang sudah bertebaran ya di mana-mana tentang brand-brand besar yang katanya membantu Zionis. Tapi sampai saat ini, setahu gue, tidak ada badan yang berani menstempel itu. Jadi seharusnya ada sebuah lembaga, sebuah badan, sebuah organisasi yang mereka tuh menelusuri, bener nggak ini brand membantu Zionis Israel? Dan kalau memang terbukti benar dengan data-data yang ada, dengan fakta-fakta yang kelihatan jelas, kita stempel nih, stempel merah, bahwa ini adalah produk atau brand yang tidak layak kita pakai dan harus kita boikot. Itu langkah pertama. Langkah kedua, orang-orang Indonesia yang kerja di brand-brand tersebut, di brand-brand yang mendukung Zionis Israel, itu pasti akan terdampak. Ya kan? Mungkin gajinya dipotong, mungkin terhadap pemecatan, segala macam. Nah, kita sebagai orang Indonesia yang juga mengampanyekan tentang pemboikotan terhadap produk-produk tertentu, terhadap brand-brand tertentu, itu juga harus memperhatikan kesejahteraan para karyawan-karyawan ini. Para orang-orang Indonesia yang dia itu nyari rezeki melalui brand atau produk yang secara jelas dan pasti mendukung Zionis Israel. Makanya itu kita harus membantu mereka-mereka ini nih, yang mungkin di PHK, mungkin gajinya dipotong karena pemboikotan ini. Jadi kita nggak boleh yang namanya memboikot buta. Dan yang terakhir, perlu diketahui bahwa walaupun brand tersebut, produk tersebut tidak secara terang-terangan mendukung Israel, tapi kalian perlu ingat, semua brand Amerika, semua produk Amerika, baik itu barang atau jasa, baik itu fisik maupun digital, itu membayar pajak ke Amerika. Yang pajak itu diolah sebagiannya untuk
membuat bom-bom, membuat peluru-peluru, membuat senjata-senjata yang diekspor ke Israel. Yang dari Israel itu membunuh saudara-saudari kita yang ada di Palestina. Jadi, lebih baik sembari kita memboikot, kita perlu ada produk, baik itu barang atau jasa, baik itu fisik maupun digital, sebagai produk alternatif yang bisa kita pakai untuk pelan-pelan menggantikan produk-produk Amerika. Sekali lagi, ini bukan karena gua anti Amerika, ya ini karena kesalahan Amerika sendiri yang sampai sekarang mendukung Israel, mendukung penjajah. Seandainya aja Amerika Serikat mau menjadi manusia, pemerintah-pemerintahnya ya, wakil-wakil rakyatnya, tentu kita tidak perlu yang namanya memboikot produk-produk Amerika. Itu aja dari gua, Abai17. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ini adalah perjuangan kita bersama, bukan hanya perjuangan orang-orang Palestina. Ini adalah perjuangan seluruh umat manusia yang melawan Dajjal. Laknatullah alaihi. Terima kasih sudah menonton. Salam perjuangan.